Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this section, my presentation about perkembangan sektor industri dan pertanian, khususnya di Kabupaten Pati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Nurul Aini dengan NIM 2005011110066 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas B, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, my presentation overview kali ini saya akan membahas mengenai 4 topik pembahasan. Yang pertama yakni mengenai pertumbuhan hasil komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pati. Yang kedua mengenai potensi ekspor hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pati. Yang ketiga mengenai data perkembangan sektor pertanian Kabupaten Pati. Dan yang keempat adalah antara sektor industri dan sektor pertanian, yakni hubungan antara sektor industri dan sektor pertanian. Kemudian, what is my source of my article? Jadi, saya mendapatkan artikel ini dari website jurnal unes.ac.id. Jurnal ini mengenai Economics Development Analysis Journal, di mana membahas analisis potensi ekspor hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pati yang ditulis oleh Magdalena Sitindaun yang terbit pada tahun 2017. Sedikit ringkasan mengenai penjelasan tentang artikel bahwa penelitian ini dilatar belakangi karena Indonesia yang merupakan negara agraris dan kemudian betapa pentingnya indikator ekspor bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kemudian dinilai bahwa Kabupaten Pati ini adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam pertanian. Seperti slogannya sendiri, yakni Pati Bumi Minatani. Maka dari itu peneliti antusias untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Kemudian metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, laju pertumbuhan dari tahun ke tahun, kemudian analisis location quotient. Dan adapun tujuan penelitian di sini untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan tanaman pangan di Kabupaten Pati dan menganalisis potensi ekspor hasil pertanian tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pati. Oke, kita masuk hasil dan pembahasan yang pertama, yakni mengenai pertumbuhan hasil komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pati. Nah, tingkat pertumbuhan tanaman pangan ini berdasarkan dari masing-masing komoditi pertanian tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pati dari tahun ke tahun. Oke, kemudian di sini sudah saya paparkan mengenai tabel, yakni tabel yang menunjukkan hasil perhitungan pertumbuhan komoditi tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pati tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan tabel ini bisa kita lihat ya bahwa ada 7 hasil pertanian yang terdapat di Kabupaten Pati, yaitu ada jagung, kedelai, kacang tanah, padi, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian dari masing-masing hasil pertanian tersebut dapat kita lihat dari tiap tahun ini mengalami perubahan yang fluktuatif. Entah itu perubahan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan pada setiap tahun di periode 2010-2014 ini. Kemudian berdasarkan hasil tersebut yang kita bisa lihat di tabel bahwa pada tahun 2010 dan 2014 ini untuk komoditi jagung, kacang tanah, ubi kayu, padi, dan tanaman ubi jalar ini mengalami peningkatan. Sedangkan sebaliknya untuk komoditi kedelai, padi, dan kacang hijau mengalami penurunan. Kita masuk hasil dan pembahasan yang kedua mengenai potensi ekspor hasil pertanian tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pati yang hasilnya ini didapat dari analisis LQI, location quotient. Nah, teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya mengenai analisis LQI, location quotient ini apa. Jadi, analisis ini merupakan perbandingan besarnya peranan sektor atau industri di suatu daerah terhadap nasional atau di suatu kabupaten terhadap provinsi. Di mana didapati rumus dari location quotient ini adalah V, VI,
V-nya huruf kecil itu sebagai jumlah produksi komoditif di Kabupaten Pati, dibagi dengan VT, V-nya kecil, yakni jumlah produksi seluruh komoditi pertanian di Kabupaten Pati. Kemudian dibagi dengan V besar VI, ini adalah jumlah produksi komoditif di Jawa Tengah. Kemudian untuk yang VT, ini adalah jumlah produksi seluruh komoditif pertanian yang ada di Jawa Tengah. Jadi perbedaannya untuk V kecil itu digunakan untuk Kabupaten Pati, sedangkan untuk yang V besar digunakan untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk ketentuan hasil rumus dari LQ ini, di mana apabila LQ lebih dari 1, maka komoditi basis dan berpotensi ekspor. Apabila LQ itu sama dengan 1, maka ia adalah komoditi basis. Apabila LQ-nya itu kurang dari 1, maka dia adalah komoditi non-basis. Nah, komoditi basis itu apa? Komoditi basis berarti mampu memenuhi kebutuhan wilayah. Oke, untuk tabel yang kedua ini adalah merupakan hasil perhitungan location quotient hasil pertanian Kabupaten Pati pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, dapat kita lihat hasil dari perhitungan ini bahwa berdasarkan hasil perhitungan location quotient ini, pada subsektor tanaman pangan ini, jenis komoditas pertanian yang memiliki potensi ekspor yakni kacang hijau dan ubi kayu. Dapat kita lihat pada tabel bahwa yang lebih dari 1 yakni kacang hijau sebesar 2,01 dan ubi kayu sebesar 2,19. Sedangkan untuk komoditas yang lain berada di bawah 1, sehingga dia sebagai komoditas non-basis, yakni tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan wilayah, apalagi berpotensi ekspor. Oke, kita lanjut pada topik yang ketiga mengenai data BPS Tanaman Pangan Kabupaten Pati. Di sini saya ambil dari data terbaru, yakni pada tahun 2019 dan 2020. Saya akses langsung dari website resmi BPS Kabupaten Pati di patikap.bps.go.id, khususnya pada tanaman pangan. Oke, saya lampirkan tabel ini ya teman-teman, data dari luas tanam dan panen pati sawah menurut kecamatan di Kabupaten Pati pada tahun 2019 sampai 2020. Mungkin untuk tampilan di sini kurang jelas, maka sudah saya cantumkan tadi dari website sebelumnya mengenai data BPS pada slide ini mengenai https://patikap.bps.go.id. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana mengenai tanaman pangan pada tabel yang sudah saya paparkan ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai tabel tersebut. Nah, pada tabel tersebut terdapat 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Sudah saya tuliskan, bisa teman-teman untuk membaca sendiri ya. Kemudian berdasarkan tabel tersebut, pada luas tanam pada periode 2019-2020 itu terdapat 4 kecamatan yang mengalami penurunan, yakni pada Kecamatan Pucak Wangi, Gembong, Gunung Bungkal, dan Celuak. Kemudian pada luas panen pada periode 2019-2020 ini ada 7 kecamatan yang mengalami penurunan, yakni pada Kecamatan Sukolilo, Pucak Wangi, Gembong, Tlogowungu, Trangkil, Gunung Mungkal, dan Dukuh Seti. Pada dasarnya penurunan ini tidak begitu signifikan, sehingga tidak begitu mempengaruhi rata-rata yang didapatkan di Kabupaten Pati pada tahun 2019-2020. Nah, ini rata-ratanya ya teman-teman, berdasarkan 21 kecamatan di Kabupaten Pati tadi, walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan tetapi tidak mempengaruhi rata-rata pada data BPS Tanaman Pangan Sawah 2019-2020 ini, bahwa rata-rata di Kabupaten Pati pada tahun 2019 hingga 2020 ini mengalami kenaikan, yakni dari luas tanam yang dari 93.000 sekian menjadi 109 sekian hektar, sedangkan
ada luas panen dari 97.000 sekian menjadi 102.000 sekian hektar. Jadi walaupun dari beberapa kecamatan tadi mengalami penurunan, tetapi tidak mempengaruhi adanya kenaikan pada rata-rata tanaman pangan sawah di tahun 2019 sampai 2020 di Kabupaten Pati. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwa saya juga merasa seperti sangat mendukung program dari Kementan, yaitu Kementerian Republik Indonesia di tahun 2021, bahwa di mana Kementan ini harus memprogramkan untuk petani milenial, sehingga saya dapat dari Mitra Pos News ini bahwa Kabupaten Pati ini siap untuk menyelenggarakan program Kementan RI tersebut di tahun 2021 untuk menyiapkan petani milenial 5 tahun ke depan. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa sektor pertanian di Kabupaten Pati ini sangat baik sekali. Kemudian adanya juga kunjungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini, yakni di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian yang beralokasi di Jalan Raya Jakenan, yakni di Kecamatan Jakenan ya, di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, kunjungan Kementan RI ini, kemudian adanya Kabupaten Pati yang siap untuk menyelenggarakan program Kementan RI pada tahun 2021 ini mendapat apresiasi oleh Bapak Kementan RI, yakni Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, sehingga Kabupaten Pati ini mendapat sorotan pada sektor pertanian. Kemudian adanya kunjungan Kementan RI di Kecamatan Jaken tersebut dengan tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju pertanian tangguh, mandiri, modern, dan ramah lingkungan, yang merupakan salah satu program terobosan Badan Litbang Pertanian dalam upaya membantu sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional di saat menghadapi tantangan berupa perubahan iklim. Oke, selanjutnya kita masuk pada antara sektor industri dan sektor pertanian. Nah, kita tahu bahwa keduanya ini merupakan indikator pembangunan perekonomian yang penting bagi suatu negara. Kemudian hubungan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri ini harus selalu selaras dan sebanding. Misalnya, semisal peningkatan pada sektor pertanian tentu akan mengalami kemungkinan bahwa sektor industri juga akan mengalami kenaikan, apalagi untuk sektor industri di bidang makanan, yang dimana bahan pokoknya adalah merupakan tanaman pangan. Nah, dari sini saya dapat data dari BPS Kabupaten Pati langsung dari patikap.bps.go.id bahwa rumah makan atau restoran ini menurut kecamatan di tahun 2011, 2014, 2018, 2019, dan 2020 di Kabupaten Pati mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali di 2019 ini ya. Di 2019 ini mengalami penurunan, tetapi penurunan ini tidak begitu signifikan. Sedangkan di 2019 ke 2020 ini dari sekitar 80-an mencapai 101 mungkin ya, 101, di mana itu menurut saya cukup signifikan ya, dari 20 ke 100. Ini membuktikan bahwa seperti data tadi yang sudah saya paparkan, bahwa di 2019 di 2020 juga dari sektor pertanian terutama di tanaman pangan mengalami kenaikan. Kemudian di sektor industri ini juga mengalami kenaikan. Berarti intinya hubungan antara sektor industri, dan perlu saya garis bawahi apalagi di sektor industri makanan ini sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian di tanaman pangan. Okay, you can find me on my social media.
Instagram saya di @sofia_nurul _ 2 kali. Kemudian cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Amelinda juga yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya bisa menambah wawasan saya mengenai editing, kemudian perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia, terutama yang sudah saya analisis di Kabupaten Pati ini. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.